Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu lagi dengan pelajaran Ibu yaitu Bahasa Indonesia di kelas 11. Nah, sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai teks prosedur. Yang pertama ada pengertian, kemudian ada jenis-jenis, ada juga manfaat atau tujuan dan juga fungsinya. Dan terakhir kemarin kita sudah mempelajari tentang strukturnya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kebahasaan dari teks prosedur. Baik, kita mulai ya. Nah, teks prosedur di sini ada tujuan pembelajarannya, yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks prosedur. Nah, kita mulai ya. Oke. Nah, kaidah kebahasaan dalam teks prosedur itu sangat penting kalian pelajari, karena dalam bahasa Indonesia itu kalian harus mengenal apa itu kata, kalimat, seperti itu ya. Oke. Nah, yang pertama ada kalimat perintah ya. Kemudian yang kedua ada kata kerja perintah atau imperatif. Harus dibedakan ya. Ini kalimat, ini kata. Nanti Ibu akan berikan contohnya. Kita lanjut dulu. Kemudian yang ketiga ada konjungsi temporal. Masih ingat konjungsi? Nah, kita akan bahas nanti di contoh. Kemudian ada penunjuk waktu. Kemudian kata kerja, ini kata kerja tingkah laku. Kemudian ada verba material. Nah, oh ya, walaupun banyak di sini berkenaan dengan teks kebahasan teks prosedur, tapi insya Allah mudah ya. Jadi simak terus. Selanjutnya, selain yang tadi ada juga tentang kata bilangan, kemudian penanda urutan. Nah, dilanjutkan ada partisipan manusia. Kemudian ada 10 tentang kalimat deklaratif, kalimat interogatif, dan juga kalimat persuasi. Nah, berarti tadi ada berapa ya kira-kira? Ada 12. Nah, ini yang terakhir persuasif ada 12 ya. Ada 12 tentang kebahasaan dari teks prosedur. Walaupun banyak, tapi insya Allah mudah semuanya untuk contoh-contohnya. Kita simak ya untuk contoh-contohnya. Nah, yang pertama ada kata kerja perintah. Ingat, kata ya, bukan kalimat. Kalau kata berarti hanya ada satu, oke? Nah, di sini ada contohnya adalah bacalah, karena perintah. Bacalah, carilah, jangan. Bu, apakah boleh perintah itu larangan? Boleh ya, jadi boleh perintah ajakan maupun perintah larangan boleh di sini. Termasuk pada jenis kata kerja perintah atau imperatif. Kemudian ada contoh dari kalimatnya, tinggal dibuat saja kalimatnya. Nih, dari tadi ya, dari kata bacalah kita buat kalimat menjadi bacalah petunjuknya. Ingat, kalau kalimat itu harus ada tanda baca di akhir. Boleh tanda tanya, boleh tanda seru, ataupun boleh titik, seperti itu. Selanjutnya ada konjungsi temporal. Nah, kalau konjungsi itu menghubungkan antara kata dan kata, atau kalimat klausa dengan klausa, atau kalimat dengan kalimat. Ini contohnya ada dan, lalu kemudian, dan masih banyak lagi tentang konjungsi temporal. Karena dalam teks prosedur itu harus ada kelanjutan. Setelah ini apa ya, lalu apa ya, kemudian apa ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya ada penunjuk waktu. Nah, petunjuk waktu ini menerangkan tentang urutan kronologis dari teks prosedur ya. Contohnya setengah jam, beberapa menit, dan lain-lain. Ini berkenaan dengan waktu. Seperti itu ya. Berbeda dengan konjungsi temporal ya. Kalau temporal mungkin ada lanjutannya gitu. Kalau misalnya penunjuk waktu hanya waktunya saja. Kemudian tentang kata kerja tingkah laku dan verba material. Nah, ini harus dibedakan ya antara dua ini. Karena bedanya hanya sedikit. Coba kita lihat ya. Yang pertama, kata kerja tingkah laku. Kata kerjanya itu adalah kita lihat kata potongnya saja. Jangan lihat ke buahnya. Karena berbeda, kita membahas tentang kata kerja tingkah laku yang kita kerjakan, yaitu memotong, oke? Kemudian melipat, ya. Nah, kalau verba material adalah lebih ke materialnya atau bahannya atau alatnya, seperti itu. Contohnya di sini, berarti kata aduk ini adalah kata kerja material ya atau tingkah laku, tapi verba materialnya adalah adonan, kemudian bumbu di sini ya, bisa dipahami ya. Kita akan cari lagi lebih banyak lagi contohnya setelah kalian mengerjakan tugas. Selanjutnya, contoh dari kata bilangan. Nah, mudah kan kata bilangan ini
tinggal pertama, kedua, ketiga, karena dalam teks prosedur itu pasti ada urutan. Kemudian penanda urutan. Nah, biasanya dalam teks prosedur pun ada yang hanya menuliskan contoh poin-poin atau angka saja seperti ini. Bisa 1, 2, 3 atau A, B, C, bahkan ada bulat ya, titik-titik saja. Selanjutnya, ada partisipan manusia. Tentu saja yang melaksanakan teks prosedur itu kan kita ya sebagai manusia. Misalnya kita menjalankan mobil manual, artinya manusia di situ berperan sebagai pelaksana teks prosedur. Selanjutnya ada teks deklaratif. Teks deklaratif itu sama saja seperti kalimat biasanya ya. Contohnya ada banyak jenis bumbu seperti informatif, memberitahu. Kemudian ada kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, tentu saja diakhiri dengan tanda tanya. Contohnya, apakah mudah? Nah, ini ya. Dan terakhir ada kalimat persuasif. Siapa yang tidak tahu dengan kalimat persuasif? Kalimat ajakan. Jadi, setiap dari teks prosedur itu pasti akan ada ajakan di akhirnya. Ayo kita masak, mari kita buat, seperti itu. Oke? Nah, bagaimana? Sudah paham ya dengan penjelasan Ibu? Untuk lebih pahamnya lagi, nanti kalian akan berlatih lagi di video yang akan Ibu sisipkan di Moodle kalian. Kemudian kalian akan membuat contoh lagi dari pernyataan atau dari materi yang Ibu sampaikan hari ini. Baik, cukup sekian dari Ibu. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.